السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين jemaah rahimani wa rahimakumullah. Di antara kewajiban seorang muslim dan tergolong sifat yang agung pada seorang hamba, perkara yang banyak diingatkan di dalam Al-Quranul Karim dan dijadikan sebagai hal yang membedakan antara seorang muslim dan selain muslim, yaitu keberadaan kaum muslimin dan muslimat selalu berfikir dan berakal terhadap ketentuan-ketentuan dan segala perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memuji orang-orang yang menggunakan akalnya di dalam banyak ayat. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memerintah di dalam banyak ayat, afala ta'qilun, tidakkah kalian berakal? Di antaranya Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan dari keutamaan orang yang berilmu. Allah firman, wa tilkal amsalu nadribuha linnasi wa ma ya'qiluha illa al-alimun. Itulah perumpamaan-perumpamaan yang kami buat untuk manusia. Tidak ada yang berakal, tidak ada yang memahami perumpamaan tersebut kecuali orang-orang yang berilmu. Dan orang-orang yang tidak berakal, tidak menggunakan akalnya dengan baik, mereka ini adalah orang-orang yang dicela di dalam Al-Quranul Karim. Inna syarrad dawabi indallahi summul bukmul ladina la ya'qilun. Sesungguhnya sejelek-jelek makhluk melata di atas muka bumi adalah orang-orang yang tuli lagi bisu, orang-orang yang tidak berfikir, orang-orang yang tidak berakal, dan orang-orang yang tidak menerima keimanan. Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan di dalam hatinya kenajisan dan kekotoran, dan Allah sifatkan mereka sebagai orang-orang yang tidak berakal. Wa yaj'alur rijsa 'alal ladzina la ya'qilun. Dan Allah menjadikan kenajisan, kekotoran terhadap orang-orang yang tidak berakal. Dan di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan penduduk neraka, keberadaan mereka di dalam neraka. Salah satu sebabnya karena mereka tidak menggunakan akalnya. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Mereka berkata, andai kata kami mendengar dan kami dulunya berakal, maka kami tidak tergolong kepada penghuni neraka, tidak tergolong kepada penghuni neraka. Karena itulah dari kewajiban seorang hamba adalah memanfaatkan nikmat yang agung yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan dengan agama ini. Di dalamnya terdapat peringatan, terdapat hal yang membuat seorang hamba itu
hidup hatinya, berjalan akalnya, dan selalu memikirkan apa yang terbaik di dalam kehidupannya. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan, "Faka'ayyim min qaryatin ahlaknaha wa hiya zalimatun fahiya khawiyatun ala urushiha wa bi'rin mu'attalatin wa qasrin mashid afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha aw adhanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur." Betapa banyak negeri-negeri yang kami telah binasakan, dan negeri-negeri tersebut berbuat kezaliman, maka engkau pun melihat atap-atap rumah negeri itu telah merata dengan tanah, dan engkau melihat sumur-sumur yang tidak digunakan lagi, istana-istana yang tidak berpenghuni, negeri-negeri yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Umat-umat yang telah berlalu telah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena perbuatan mereka. Kemudian kita diperintah untuk menggunakan akal, mengambil pelajaran darinya. Tidakkah mereka berjalan di atas muka bumi sehingga mereka memiliki hati-hati, mereka berakal dengannya, memiliki pendengaran, mereka mendengar dengannya. Sesungguhnya orang yang berpaling dari hal ini tidak membutakan pandangan matanya, tetapi membutakan hati yang berada di dalam dadanya. Membutakan hati yang berada di dalam dadanya. Karena itu, jangan sampai kita di dalam kehidupan ini termasuk orang-orang yang tidak berakal, orang-orang yang tidak menggunakan dari kebaikan dan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam perkara yang mengarahkan kita kepada kebaikannya. Akal dikatakan akal sebab dia adalah suatu hal yang sangat kuat, yang mengikat dan menahan seorang hamba jatuh di dalam perkara-perkara yang membahayakannya. Akal dikatakan sebagai akal karena dengan akalnya ia terarah kepada kebaikan, dijauhkan dari perkara yang menjelekkannya dan perkara yang membahayakannya. Karena itu di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan perintah-perintah agung, menyebutkan tuntunan-tuntunan agung. Di belakang hal tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala tutup dengan pernyataan, "Afala ta'qilun?" Tidakkah kalian berakal? Di antara perintah-perintah tersebut, di antara ayat-ayat yang mengandung makna ini adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa la taqtulu awladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون." Katakanlah wahai Nabi Muhammad, serukanlah kepada mereka, marilah kalian ke sini, aku akan bacakan kepada kalian apa yang diharamkan oleh Rabb kalian terhadap kalian. Yang pertama, janganlah kalian berbuat kesyirikan kepada Allah. Yang kedua, hendaknya kalian berbakti kepada kedua orang tua. Dan yang ketiga, janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena khawatir kemiskinan, khawatir kekurangan. Kami yang memberi rezeki kepada kalian dan kepada mereka. Dan yang keempat, jangan kalian mendekati kekejian-kekejian yang nampak maupun yang tersembunyi. Dan yang kelima, janganlah kalian membunuh jiwa yang diharamkan kecuali dengan haknya. Setelah menyebutkan 5 larangan ini, 5 perkara ini, Allah Subhanahu wa ta'ala menutupnya, "Dzalikum wassaakum bihi la'allakum ta'qilun." Demikianlah kami wasiatkan kepada kalian supaya kalian berakal. Perhatikan hal yang pertama yang disebutkan di dalam ayat. Penegasan, jangan kalian mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Sebab orang yang berbuat kesyirikan itu adalah orang yang rusak akalnya. Orang yang rusak akalnya. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakannya. Allah yang memberikan rezeki kepadanya. Allah yang memberikan kehidupan untuknya. Allah yang mencurahkan berbagai kebaikan dan kemaslahatan baginya. Tetapi dia beribadah kepada selain Allah. Dia meminta kepada selain Allah. Mempersekutukan Allah di dalam ibadah.
Ini adalah orang-orang yang rusak akalnya. Qul ud'u alladhina za'amtum min duni la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ard wa ma lahum fihima min syirkin wa ma lahu minhu min dhahir wa la tanfa'u asy-syafa'atu 'indahu illa liman adina lah. Katakanlah wahai Nabi Muhammad kepada mereka, berdoalah kalian kepada siapa yang kalian ibadahi selain daripada Allah. Silahkan kalian meminta beribadah kepada siapapun yang kalian sembah. Mereka-mereka yang kalian sembah itu tidak memiliki satu biji darah pun dari langit maupun dari bumi. Mereka tidak memiliki persekutuan dengan Allah, persyirikatan dengan Allah di dalam kepemilikan. Dan mereka juga bukan orang-orang yang membantu Allah. Iya. Andai kata sembahan-sembahan itu punya sesuatu kekuasaan dari langit dan bumi, ya, maka mungkin dikatakan wajar untuk diibadahi. Kalau dia tidak memiliki, mungkin dia punya saham, bersyirikat. Kalau dia punya saham, mungkin saja dikatakan untuk diibadahi. Kalau dia tidak punya saham, maka mungkin dia ikut membantu di dalamnya. Dan tiga hal ini telah dinafikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sisa yang keempat, yaitu syafaat. Dia mungkin memberi rekomendasi, mungkin memberikan pertolongan, ya, mungkin memohonkan kepada Allah agar supaya ia diberikan kebaikan. Dan Allah telah menyatakan, wala tanfa'u syafa'atu 'indahu illa liman adinalah. Dan syafaat itu tidak akan bermanfaat di sisi Allah kecuali bagi siapa yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu tidak ada akalnya orang-orang yang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Walladzina tad'una min dunillahi ma yamlikuna min qitmir in tad'uuhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yawmal qiyamati yakfuruna bisyirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, orang-orang yang kalian beribadah kepada selain Allah, mereka tidak memiliki sedikit pun dari kitmir, biji yang sangat kecil pun mereka tidak memilikinya. Andai kata mereka berdoa kepada sembahannya, orang-orang yang mereka sembah, siapa-siapa yang mereka sembah, tidak akan mampu menjawabnya, tidak akan mampu mendengarkannya. Andai kata mereka mampu mendengarkannya, mereka tidak akan mampu mengabulkannya. Dan pada hari kiamat, siapa-siapa yang mereka sembah akan kafir, berlepas diri terhadap kesyirikan yang mereka lakukan. Kemudian Allah mengingatkan bahwa tidak ada yang memberitakan kepada engkau seperti berita Allah yang maha mengetahui. Allah yang mengabarkan apa yang akan terjadi pada hari kiamat telah menjelaskan bahwa keadaan orang-orang yang berbuat kesyirikan dengan siapa yang mereka ibadahi adalah permusuhan. Mereka yang diibadahi akan marah dan berlepas diri dari orang-orang yang beribadah kepadanya. Karena itu bukan dari kewajaran, bukan pula dari akal sehat orang-orang yang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula diingatkan perkara yang kedua dari ayat, perintah berbakti kepada kedua orang tua. Sebab pada kedua orang tua ini berbakti kepadanya terdapat berbagai ibadah yang agung dan pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu orang-orang yang luput dari hal ini, berpaling darinya, durhaka kepada orang tuanya, adalah orang-orang yang tidak memiliki akal. Orang-orang yang tidak memiliki akal. Kemudian yang ketiga, dari hal yang disebutkan di dalam ayat, jangan kalian membunuh anak-anak kalian karena khawatir ia hidup menyempitkan rezekimu. Ini juga adalah kurang akalnya. Sebab rezeki Allah Subhanahu wa ta'ala yang menanggungnya. Allah telah menyatakan, nahnu narzukukum wa iyyahum. Kami yang memberi rezeki kepada kalian dan kami pula yang memberi rezeki kepada mereka. Dan yang keempat yang disebutkan di dalam ayat, wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Dan jangan kalian mendekati kekejian-kekejian, mendekati dosa-dosa yang tampak maupun yang tersembunyi. Sebab dosa-dosa ini terdapat berbagai bahaya pada hati seorang hamba, pada badan seorang hamba, pada agama seorang hamba. Ada bahaya pada dirinya, pada keluarganya, pada masyarakatnya. Dosa adalah perkara yang membawa kegelapan di atas kegelapan bagi seorang hamba.
Karena itu jauh dari akal. Bukan dianggap sebagai orang-orang yang berakal siapa yang gemar melakukan dosa dan merasa nikmat dengan perbuatan dosa tersebut. Merasa nikmat dengan perbuatan dosa tersebut. Kemudian yang terakhir, wala taqtulun nafsan allati harramallahu illa bil haqq. Janganlah engkau membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan kebenaran. Sebab siapa yang membunuh seorang jiwa dengan sengaja, ini adalah dosa yang sangat besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Min ajli dzalika katabna 'ala bani Israil annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'a." Karena itulah kami telah tetapkan terhadap Bani Israel, barang siapa yang membunuh jiwa bukan karena dia membunuh dan bukan pula karena ia berbuat kerusakan, seakan-akan ia telah membunuh seluruh manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammida fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu 'alaihi wa la'ana wa a'adda lahu 'adzaban 'azima." Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahanam, dia kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya dan melaknatnya, dan untuknya Allah telah siapkan siksaan yang sangat pedih. Karena itu, siapa yang masuk ke dalam dosa ini, sungguh dia tidak memiliki akal. Tidak memiliki akal. Tidak berfikir kebaikan untuk dirinya. Tidak berfikir kebaikan untuk dirinya. Kemudian di antara ayat yang di dalamnya Allah Subhanahu wa taala mengajak umat Islam untuk berakal adalah firman Allah Subhanahu wa taala, Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin wa an ibuduni hadha siratun mustaqim wa laqad adalla minkum jibillan katsiran afalam takunu ta'qilun." Sungguh bukankah aku telah mengambil janji dari kalian wahai anak-anak Adam, janganlah kalian menyembah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang sangat jelas bagi kalian. Dan telah aku ambil janji dari kalian, hendaknya kalian hanya beribadah kepadaku. Sesungguhnya itulah jalan yang lurus. Itulah jalan yang lurus. Sesungguhnya syaitan ini telah menyesatkan banyak umat yang telah lalu. Tidakkah kalian berakal? Tidakkah kalian berakal? Harusnya seorang mukmin yang berakal mengenal siapa syaitan, siapa iblis yang telah hidup dari masa dahulu semenjak diciptakannya para malaikat, diadakannya Nabi Adam, iblis sudah ada. Hingga hari ini, beratus-ratus tahun, beribu-ribu tahun ia berada di atas muka bumi menyesatkan manusia, membuat prahara, melalaikan manusia, mencari siapa yang menemaninya di neraka. Kemudian setelah itu anak Adam bergampangan mengikuti seruan-seruannya, mengikuti langkah-langkah syaitan, mengikuti langkah-langkah dari iblis. Sungguh ini jauh dari akal yang sehat. Sungguh ini jauh dari akal yang sehat. Karena itu kita diperintah untuk menapaki jalan ubudiyah. Wa ani'buduni hada siratun mustaqim. Hendaknya kalian beribadah hanya kepadaku. Itulah jalan yang lurus. Sebab di dalam peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala terdapat hakikat dari kehidupan, terdapat cahaya dan kejelasan. Di dalam peribadatan kepada Allah terhadap kebahagiaan, terdapat kebahagiaan, jaminan surga bagi seorang hamba. Di dalam peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala terdapat segala kebaikan dan kemaslahatan yang diperlukan oleh seorang hamba. Karena itu siapa yang berpaling darinya, maka sungguh dia tidak berakal, keluar dari penamaan orang-orang yang berakal sehat. Dan ini adalah ayat yang agung, hendaknya mengingatkan kita makna dari menggunakan akal itu. Kemudian di antara ayat yang Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalamnya agar supaya kita menggunakan akal adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dari nabinya Nabi Hud alaihi salam. Beliau berkata kepada kaumnya, "Ya qaumi la as'alukum alaihi ajra, in ajriya illa 'ala alladhi fatarani, afala ta'qilun." Wahai kaumku, sesungguhnya aku tidak meminta upah apapun terhadap dakwah, terhadap agama yang aku sampaikan kepada kalian. Sesungguhnya upahku telah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala yang menciptakanku. Tidakkah kalian berakal? Tidakkah kalian berakal? Ayat yang agung ini terdapat di dalamnya perintah
terhadap setiap muslim dan muslimah, apakah dia adalah seorang dai ataupun orang-orang yang menerima dakwah, untuk selalu berakal, selalu berfikir bahwa jalan agama Allah mudahkan. Ada orang-orang yang berilmu yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan pada umat Islam, dan di setiap generasi tetap ada dan menyampaikan kebaikan kepada umat. La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta ya'ti amrullah. Rasulullah bersabda dalam hadits yang mutawatir, akan terus-menerus ada satu kelompok dari umatku yang tampil menampakkan kebenaran, tidak membahayakan mereka, orang yang mencela mereka atau orang yang menyelisihi mereka, hingga datang hari kiamat. Hingga datang hari kiamat. Maka keberadaan orang-orang yang berilmu ini mengajarkan kepada mereka kebaikan, mengarahkan kepada mereka jalan kebahagiaan, jalan ke negeri akhirat, menuntunkan kepada mereka bagaimana memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala bentuk-bentuk kesyirikan. Ini adalah suatu nikmat. Suatu nikmat yang hendaknya kita selalu berfikir, memperhatikan kebaikannya. Karena itu siapa yang menempuh selain daripada jalan ini, siapa yang mencari kebaikan selain daripada menuntut ilmu syar'i, ini adalah orang-orang yang jauh dari penamaan orang-orang yang berakal. Tidak memiliki akal yang mengarahkannya kepada kebaikan. Karena itu Nabi Hud alaihi salam mengingatkan, afala ta'qilun, tidakkah kalian berakal? Demikian pula orang-orang yang menyampaikan kebaikan, menyampaikan dakwah di jalan Allah. Yang disampaikan adalah agama Allah, yang disampaikan adalah kebaikan, adalah suatu yang dengannya dia akan dimuliakan dan dijayakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ia tidak perlu mengharapkan sesuatu apapun dari manusia, dan tidak perlu condong kepada sesuatu pun dari kehidupan dunia. Allah Subhanahu wa taala yang memiliki langit dan bumi, Allah Subhanahu wa taala yang maha perkasa, menguasai segala sesuatu, telah menjamin untuknya. Karena itu ditutup di akhir ayat, afala ta'qilun, tidakkah kalian berakal? Ini adalah makna yang agung, peringatan yang sangat dahsyat yang hendaknya kita perhatikan dan selalu kita renungi di dalam kehidupan. Dan di antara ayat-ayat yang di dalamnya Allah Subhanahu wa taala memerintah kita untuk menggunakan akal adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma utitum min syai'in famata'ul hayatid dunya wa zinatuha wa ma 'indallahi khairu wa abqa afala ta'qilun." Apa yang diberikan kepada kalian, apa yang didatangkan kepada kalian, itu hanyalah perhiasan dunia. Itu hanyalah permata dunia dan perhiasannya. Dan apa yang berada di sisi Allah dari kehidupan akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal. Afala ta'qilun, tidakkah kalian berakal? Diajak untuk berakal. Dan perintah berakal di dalam merenungi makna kehidupan akhirat Allah sebutkan di dalam banyak ayat. Wa ma hadhihi al-hayatud dunya illa la'ibu wa lahu walad darul akhiratu khairun lil ladzina yattaqun afala ta'qilun. Tidaklah kehidupan dunia ini kecuali hanya permainan dan senda gurau, dan sungguh kehidupan akhirat adalah yang terbaik bagi orang-orang yang bertakwa. Tidakkah mereka berakal? Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma hadhihi al-hayatud dunya illa lahu wa la'ib wa inna ad-dara al-akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun." Tidaklah kehidupan dunia ini kecuali hanya senda gurau dan permainan, dan sesungguhnya kehidupan akhirat itulah hakikat dari kehidupan yang sejati. Andai kata mereka mengetahuinya, maka renungilah dari makna kehidupan akhirat. Ketahuilah bahwa seluruh dari kita tidak ada yang kekal di kehidupan dunia ini. Semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullu nafsin dha'iqatul maut, thumma ilayna turja'un. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian, kemudian kalian akan kembali kepada kami. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aina ma takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujin musyayyada." Dimanapun kalian berada, kalian akan dijemput oleh kematian walaupun kalian berada di benteng yang sangat kokoh. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa likulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluha la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Setiap umat ada ajalnya. Apabila ajalnya telah datang, maka mereka tidak akan mampu mengedepankannya dan tidak akan mampu untuk mengakhirkannya.
Dan apa-apa yang dirasakan dari kehidupan dunia ini adalah perkara yang tidak kita akan bawa ke alam kubur. Seorang jenazah diantar ke kuburannya, diikuti oleh hartanya, keluarganya, dan amalannya. Yang tinggal bersamanya hanyalah amalannya. Segala yang dia peroleh dari kehidupan dunia ini, kalaupun dia bangun bangunan berupa rumah, maka rumah itu hanyalah dia tinggalkan di dalam kehidupan yang fana dan akan hancur bersama perjalanan masa. Kalaupun dia memiliki harta, itu hanyalah harta yang dibagi di tengah ahli warisnya. Itulah hakikat dari kehidupan dunia yang tidak bisa diperbandingkan dengan kehidupan akhirat. Walal akhiratu khairu wa abqa. Sungguh kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Tetapi yang disayangkan, banyak dari manusia yang tidak berakal, tidak memikirkan hal ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan rahmatnya kepada kita semua. Qul ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanb innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala tawfiqihi wa imtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li syanihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وإخوانه أما بعد معاشر المسلمين jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sangat banyak sekali ayat-ayat yang kita diperintah untuk berakal, menggunakan akal di dalamnya. Dan di antara hal yang ingin saya ingatkan di kesempatan ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alif Lam Ra, tilka ayatul kitabil mubin. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Alif Lam Ra, itulah ayat kitab-kitab yang agung. Itulah ayat Al-Quran yang mubin. Kami menurunkannya sebagai Quran yang berbahasa Arab supaya kalian berakal. Supaya kalian berakal. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam berbahasa Arab agar supaya kita menggunakan akal, berfikir di dalamnya. Dan Allah Subhanahu wa taala menerangkan di ayat yang lain, "Walaqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum afala ta'qilun." Sungguh kami telah turunkan kepada kalian sebuah kitab. Di dalamnya, di dalam mengingatnya, ada kemuliaan untuk kalian, ketinggian derajat, ada keagungan untuk kalian. Tidakkah kalian berakal? Allah ingatkan bahwa Al-Quran ini adalah kebaikan bagi seorang hamba. Kebaikan untuk kaum muslimin. Andai kata mereka berakal, di dalam Al-Quranul Karim telah dijelaskan segala petunjuk yang membangun kebahagiaannya di dunia dan di akhirat. Di dalam Al-Quranul Karim telah diterangkan segala perkara yang bisa membahayakannya di kehidupan dunia maupun di kehidupan akhirat. Di dalam Al-Quranul Karim ada petunjuk, ada cahaya, ada obat untuk segala penyakit yang berada di dalam dada maupun penyakit yang melekat di badan. Di dalam Al-Quranul Karim terdapat kesejukan bagi seorang hamba. Di dalam Al-Quranul Karim terdapat tauhid yang merupakan puncak kebaikan. Terdapat kisah-kisah para nabi dan para rasul yang merupakan pelajaran bagi orang-orang yang salih. Dan di dalam Al-Quranul Karim terdapat rincian hukum-hukum yang merupakan kemaslahatan dan kebaikan manusia. Karena itu, siapa yang berpegang dengan Al-Quran ini, Allah telah berfirman, fihi dzikrukum. Al-Quran ini akan mengangkat kalian, meninggikan penyebutan kalian, menyohorkan kedudukan kalian. Tetapi banyak dari manusia yang berpaling dari hal ini. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka Al-Quran, diberi kepada mereka agama, akan tetapi mereka berpaling dari agama tersebut. Mereka berpaling dari agama tersebut. Karena itulah mereka dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena keberpalingan tersebut. Tapi siapa yang berpegang dengan Al-Quran, Allah menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya. Walau syi'na la rafa'nahu biha. Andai kata kami menghendaki, maka kami akan mengangkat derajat mereka dengan ayat-ayat Al-Quran tersebut. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwama wa yadh'u bihil akharin." Sesungguhnya Allah mengangkat dengan Alkitab ini satu kaum dan merendahkan derajat kaum yang lainnya karena Al-Quran itu juga. Iya, ini adalah kitab yang agung,
dan tuntunan agama kita, Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di dalam mempelajarinya terdapat ketinggian dan kemuliaan bagi seorang hamba. Tetapi banyak dari kaum muslimin itu sendiri yang tidak menggunakan akalnya dengan baik, tidak menggunakan akalnya dengan baik dalam menuntut ilmu dunia, mempelajari hal-hal yang memperbaiki dunianya. Ia menghabiskan waktunya yang panjang, bertahun-tahun, dan mencurahkan segala harta yang dia miliki untuk mendapatkan dari kehidupan dunianya, untuk memperoleh keahlian di dalam kehidupan dunianya. Tetapi dari kehidupan akhiratnya, apa yang membenarkan agamanya, apa yang dengannya ia mendapatkan jaminan, apa yang dengannya menentukan surga atau nerakanya, apa yang dengannya menentukan kebaikan dia di alam kubur, dia mampu menjawab pertanyaan para malaikat atau tidak, apa yang dengannya pada hari akhirat, dia mampu mempertanggungjawabkannya di depan Allah, menjadi perkara yang dia tinggalkan. Ilmu agama ini menjadi perkara yang dia tinggalkan. Karena itu kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berakal, menggunakan akal dengan baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan taufik, rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, dan menjaga kita semua di atas kebaikan, dan memberikan kepada kita semua kefakihan di dalam agama. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua dari segala fitnah yang tampak maupun yang tidak tampak, dan menjaga kita semua dari segala bentuk kesyirikan, dosa dan maksiat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengukuhkan kita semua di atas keislaman dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di kehidupan dunia, di alam kubur, dan di kehidupan tatkala kita semua menghadap kepadanya. Innahu waliyu dzalika wal qadiru alaih, wa huwa jawadun karim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.